Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan kembali pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, buku cetak kalian, dan catat atau garis bawahi sesuatu yang menurut kalian penting. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara itu dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkait dengan kewajiban warga negara, hak warga negara secara spesifik sudah diatur dan negara menjamin itu semua. Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Pak Andi kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, penyebabnya karena sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Makanya Pak Andi tidak menyarankan kalian untuk memiliki sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Penyebab yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus kita hormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kemudian penyebab yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Penyebab yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat tentu ada kekuasaan, tentu ada kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk kepada kekuasaan pemerintah saja, tetapi bentuk-bentuk kekuasaan lain. Kalau Pak Andi contohkan misalkan kekuasaan di dalam perusahaan, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya, jelas itu melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Penyebab yang kelima adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harusnya merupakan lembaga yang melindungi hak serta kewajiban kita. Namun aparat penegak hukum di sini tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentu saja hal tersebut akan mendorong timbulnya pelanggaran yang lainnya. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi itu memang dapat memberikan pengaruh positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Dan sudah banyak sekali contoh penyalahgunaan teknologi yang mengakibatkan kejahatan dan akhirnya merugikan orang lain. Itu 6 penyebab terjadinya pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Kamu tentu pernah melihat gambar pada layar, ya. Kamu pernah melihat anak jalanan yang sedang mengamen di perempatan jalan raya. Juga mungkin kamu pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, orang-orang tersebut merupakan salah satu golongan warga negara yang sebetulnya kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi mereka yang mereka alami salah satunya itu disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalkan tidak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka harus meminta-minta di jalan seperti gambar di layar.
Kemudian pelanggaran hak bisa kita lihat dalam kondisi saat ini dan sering kita jumpai di televisi, di lingkungan kita berada, dan yang Pak Andi contohkan kali ini hanya sekelumit saja yang bisa kita bahas dan kita lihat. Yang pertama, proses penegakan hukum belum optimal. Kalau kita perhatikan di beberapa minggu ini, beberapa hari ini kita diresahkan oleh keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya ada beberapa orang yang hukumannya itu diringankan. Seperti korupsi, bantuan sosial harusnya seumur hidup, akhirnya dituntut 11 tahun penjara saja. Kemudian ada Bapak Joko Chandra yang didiskon hukumannya menjadi 3,5 tahun. Jaksa Pinangki juga sama, didiskon 60% yang tadinya harusnya 10 tahun menjadi 4 tahun saja. Padahal sudah disebutkan di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan juga pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tapi kenapa kok sampai-sampai adanya keadilan bersyarat seperti pada gambar? Itu pelanggaran terhadap hak warga negara yang bisa kita lihat sekarang. Terus kemudian yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia itu masih cukup tinggi. Kita lihat survei dari katadata.co.id menyatakan bahwasannya memang dari 2017 angka kemiskinan dan juga pengangguran di Indonesia sudah menurun. Tetapi pada Maret 2020 di masa pandemi ini pengangguran dan juga kemiskinan itu meningkat sampai 26,4 juta orang. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi pada dasarnya itu sudah diatur di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45 yang mengamatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apabila aturan ini diterapkan secara nyata, pasti pengangguran di Indonesia, orang miskin di Indonesia semakin menurun. Kemudian kasus yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dulu kelas 11 kalian sudah belajar mengenai pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ringan, pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, pelanggaran HAM yang ada di luar negeri, dan sampai sekarang kasus-kasus tersebut tentunya masih ada. Padahal di pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar disebutkan bahwasannya menjamin keberadaan hak asasi manusia. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih tetap ada pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian kasus yang berikutnya, ini masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Di sini ada dua gambar yang sangat miris sekali kalau kita lihat. Gambar yang di kiri menolak adanya pembangunan masjid, gambar yang di kanan menolak adanya pembangunan gereja. Padahal di dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama serta kepercayaannya itu. Maka tindakan-tindakan tersebut pada hakikatnya tidak dibenarkan untuk dilakukan. Kemudian ini yang terkait dengan kalian, ada gambar yang menyebutkan bahwasanya menurut survei 17.000 siswa putus sekolah. Angka putus sekolah yang tinggi itu masih ada di Indonesia, padahal pemerintah sudah memberikan program 12 tahun wajib belajar. Tapi nyatanya masih banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Padahal sudah diamanatkan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan itu wajib merupakan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang layak.
Namun kenyataannya 17.000 siswa itu putus sekolah di tahun 2020. Dan itu beberapa contoh-contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban yang bisa Pak Andi sebutkan pada hari ini. Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwasanya tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi tentu saja dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, untuk penugasan, silakan kalian baca buku cetak kalian, khususnya di halaman 20, dengan judul tingginya angka putus sekolah jadi kendala wajib belajar 12 tahun. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, silakan jawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan faktor apa yang dianggap menjadi penyebab utama angka putus sekolah. Yang kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila berapa dan berikan alasannya. Dan yang nomor 3, apa solusi yang kalian berikan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, mungkin ini saja pertemuan yang dapat kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tugas silakan dikerjakan di buku tulis dan dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing kelas. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.